Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Apakah kita sehat semua? Saya berharap kita sehat bukan cuma tubuhnya, tapi juga imannya. Karena apa? Karena seringkali kita mengutamakan tubuh, tetapi iman kurang dipelihara. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini dari surat Galatia pasal 5 ayat 24 sampai dengan 26. Kita mau pilih yang mana? Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, memang seringkali kami mengutamakan kesenangan-kesenangan duniawi dan untuk itu kami menjaga sekali kesehatan tubuh kami. Tetapi seringkali kami melupakan kesehatan iman kami. Kami mengabaikannya dan tanpa terasa sumbatan-sumbatan menjadikan iman kami beku. Dan pada saatnya ketika kami sampai pada titik akhir kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ampuni kami. Biarlah kami menyehatkan iman kami juga selama kami hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya jumpa dengan satu keluarga yang memang sudah agak lansia ya. Seorang suami, seorang istri yang diantar oleh anaknya. Anaknya juga sudah ya usia menengah begitu ya. Anak, mantu, dan cucu. Dalam satu kesempatan itu ada di satu tempat wisata ya. Lalu kami saling sapa dan saya tanya, kok kelihatannya rasanya loh. Saya bilang maaf ya, saya kan sekarang jarang ada di GKI Sangkrah. Lalu tapi saya juga jarang melihat keluarga Anda. Apa betul apa tidak? Nah, maafkan saya kalau saya salah. Lalu mereka diam dan tertawa. Betul Bu. Loh, kenapa? Ada masalah? Ya, sebetulnya enggak, tapi gini loh. Seringkali kami ini diajak teman-teman untuk kumpul-kumpul kayak gini nih loh, Bu. Kita ini ada beberapa keluarga, beberapa teman yang sama-sama kumpul di sini. Lalu kita senang-senang sore kalau mau pulang ibadah udah capek. Jadi ya sudah kita tidur. Ya rasanya memang benar, kami sudah lama juga tidak beribadah. Tapi kami tetap itu kok, persembahan. Oh bagus, saya bilang. Ikut ibadah lewat streaming enggak? Enggak juga, karena ya nggak keburu. Lalu kalau di jalan itu kan rame katanya gitu ya. Oh ya ya. Nah disitulah saya kemudian berpikir berapa banyak orang yang punya pikiran seperti ini. Nah, mereka katakan kami butuh penyegaran jiwa, karena itu kami pergi ke alam. Kami butuh kesehatan, karena itu setiap hari kami olahraga supaya tubuhnya sehat. Pertanyaannya, kalau pikiran Anda senang, tubuh Anda sehat, apakah itu menjamin Anda masuk surga? Nah, jangan dibalik. Harusnya kalau iman kita sehat, maka itu jaminan untuk kita masuk surga. Nah, mungkin tubuh kita tidak terlalu sehat, tapi iman kita sehat, wah itu jaminan. Oleh karena itu ingatlah yang dikatakan firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus, Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, bukan cuma tubuh jasmani dan perasaan yang butuh sehat, tapi iman itu sangat butuh sehat. Anda menganggap tubuh Anda sudah sehat, perasaan senang, jangan-jangan tubuh iman Anda banyak sumbatannya. Jantung iman Anda sudah tidak berjalan dengan baik detaknya karena lama tidak diisi firman, tidak memuji Tuhan, cuma sekedar persembahan. Ya, satu bagian, yang lain bagiannya tidak diisi, sumbatannya mungkin sudah membuat Anda imannya agak tidak sehat itu. Ya, mungkin paru-parunya sudah agak berasap putih-putih, Anda tidak tahu, napasnya sengal-sengal. Nyatanya kalau untuk ibadah tersengal-sengal ya. Napasnya susah karena rasanya ngantuk, rasanya malas, rasanya buang waktu. Nah itu menandakan bahwa paru-paru iman Anda sudah mulai
dikasih apa gambar asap putih atau sudah mulai terkontaminasi. Belum lagi bagian tubuh yang lain, bisa kantong nasi, bisa usus, bisa apa saja dalam tubuh kita ini yang membuat seharusnya tubuh iman Anda juga sehat. Kenapa yang kita periksa itu cuma ke laboratorium Prodia, ke rumah sakit, lalu kita katakan, oh saya sudah bayar asuransi, daripada nggak dipakai saya tidur satu malam untuk cek seluruh tubuh, ya. Lalu wah puji Tuhan sehat. Anda pernah cek iman Anda? Seluruhnya, sesungguhnya, apakah masih sehat atau tidak? Bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan puji-pujian, ibadah apalagi? Ya streaming aja nggak mau, apalagi datang ke gedung. Nah itu menandakan bahwa sumbatan-sumbatan itu sudah semakin parah. Lalu berapa lama lagi kita akan bertahan di tengah sumbatan-sumbatan iman seperti itu? Kesenangan duniawi tidak akan pernah berhenti menawarkan Anda untuk hidup dalam kebahagiaan kesenangan duniawi. Tapi ingat, hidup yang sudah diserahkan kepada Kristus harus dipimpin oleh Roh. Dan karena itu tidak bisa kita meninggalkan karya kebangkitan Kristus melalui kebaktian, melalui persekutuan, puji-pujian, doa, dan seterusnya. Pembacaan Alkitab yang rutin menjadikan kita itu bertumbuh dalam iman yang sehat. Ini yang menghantar kita ke kerajaan sorga, bukan cuma sekedar ke tempat-tempat wisata. Tempat wisata itu bisa hilang, tetapi kerajaan sorga tidak akan pernah hilang. Dan oleh karena itu mari kita menilai diri kita, penting yang mana, pilih yang mana. Pilih kita cari kesenangan-kesenangan duniawi terus, membiarkan iman kita tidak sehat, atau kembali kita juga akan membuat iman kita sehat, baru kemudian kita akan mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Silahkan Anda memilih, jawaban ada di tangan Anda. Kalau Anda menyerahkan diri pada Kristus, hiduplah oleh Roh Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ampuni kami. Seringkali memang kami mengabaikan kebenaran firman, pembacaan firman, pujian, kebaktian, persekutuan. Kami anggap itu tidak penting. Ampunilah kami. Kami sadar sekarang bahwa pengantar kami ke surga bukan tubuh jasmani dan perasaan yang sehat saja. Tetapi iman yang sehat itulah yang mengantar kami dalam kerajaan surga. Buatlah kami mengulangi kembali kehidupan cinta Yesus dalam kami, dan kami mengasihi, mencintai Yesus seluruh hidup kami. Hingga kami boleh kembali menekuni kesehatan iman kami. Dan kami akan bersuka cita, karena iman yang sehat membawa kebahagiaan duniawi. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.